Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 24. Pelukan hangat. Keesokan paginya, Vanilla mengerjapkan matanya. Ia melihat sinar mentari sudah memasuki kamar tidurnya yang terasa dingin, meskipun selembar selimut masih menutupinya. Ia bangkit dan duduk, kemudian melihat ke sekeliling. Matanya memicing ketika melihat di sampingnya, Daddy dan mominya sedang tidur berdekap sementara dirinya tidak didekap sama sekali. Vanilla langsung bangun kemudian melangkahi Selviana dan masuk ke tengah-tengah di antara keduanya. Hal itu membuat Selviana mengerjapkan matanya dan sedikit kaget melihat wajah Robert di hadapannya. Wajah Robert yang sedang tertidur, terlihat begitu tenang sekali, bahkan Selviana memuji ketampanan Robert di dalam hatinya. Mommy. Vanilla yang melihat Selviana terbangun pun mulai merajuk, Mommy kan seharusnya mendekapku, bukan mendekap Daddy. Vanilla memanyunkan bibirnya kemudian memutar dirinya menghadap Robert. Ia mendekap Robert dengan erat. Harum Daddy, Vanilla suka. Vanilla terus saja mengenduskan hidungnya pada Robert, membuat sang empunya pun akhirnya terbangun. Robert mengerjapkan matanya kemudian tersenyum ketika melihat siapa yang ada di sampingnya. Kamu sudah bangun, sayang. Daddy, mengapa berpelukan dengan Mommy saja? Tanya Vanilla. Robert melihat ke arah Selviana yang ingin turun dari tempat tidur. Terlihat wajah Selviana sedikit memerah karena hal itu, membuat Robert tersenyum melihatnya. Aku akan keluar dulu untuk membuat sarapan, kata Selviana. Ia ingin segera keluar dari kamar tidur karena jantungnya tidak baik-baik saja saat melihat senyum Robert. Ia bahkan malu saat membayangkan bahwa ia tidur berpelukan dengan Robert, padahal rencananya ia akan tidur di kamar Verlin. Setelah Selviana keluar dari kamar, Robert kembali fokus pada Vanilla. Ia mengelus rambut putri kecilnya dengan sayang. Vanilla, apa kamu mau ikut Daddy kembali ke London? Tanya Robert. London? Di mana itu? Tanya Vanilla. London, tempat kelahiran Daddy dan Mommy. Uncle Jimmy akan menikah dengan Auntie Verlin, apa kamu datang? Ah mau. Auntie Verlin pernah bilang bahwa Vanilla akan menjadi flower girl saat pernikahan Auntie. Vanilla bertepuk tangan senang membayangkan hal itu. Ia akan mengenakan gaun berwarna putih yang sangat cantik. Kalau begitu, bilang pada Mommy. Bujuk Mommy untuk pergi ke London, kata Robert. Vanilla mengangguk dengan antusias. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan ingin mengejar Selviana ke dapur. Tunggu dulu, kata Robert. Apa lagi, Daddy? Mandi dulu, sayang. Mandi bersama Daddy. Senyum kembali terukir di wajah Vanilla. Akhirnya ia bisa merasakan dimandikan oleh dadinya. Ayo. Keduanya turun ke bawah dengan pakaian yang sudah berganti. Keduanya telah membersihkan diri secara bergantian. Robert memandikan Vanilla terlebih dahulu, kemudian mandi setelah ia membantu Vanilla berpakaian. Mommy! Teriak Vanilla menghampiri Selviana yang tengah berada di depan kompor sambil menggunakan apron. Robert kembali tersenyum melihat hal itu. Keluarga kecil yang dulu tak pernah ia bayangkan, bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya, kini ada di depan matanya. Pagi, sayang. Kamu sudah mandi? Tanya Selviana. Sudah. Bersama Daddy, jawab Vanilla. Selviana melihat ke arah Robert yang masuk ke dapur, jantungnya kembali tak karuan dan akhirnya lebih memilih kembali fokus pada masakannya. Robert duduk di sebuah meja dengan beberapa kursi yang tak jauh dari tempat Selviana memasak. Hal itu membuat Selviana sedikit grogi. Mommy, Uncle Jimmy dan Auntie Verlin akan menikah. Tanya Vanilla. Iya, sayang. Aku mau datang. Auntie bilang aku akan jadi flower girl, Mommy, pinta Vanilla.
Selviana langsung menoleh ke arah Robert, tapi ia sungguh kaget karena sepertinya sedari tadi Robert tak berhenti menatap ke arahnya. Mata pria itu terus memperhatikannya membuat Selviana salah tingkah hingga hampir saja menjatuhkan wajan yang ia pegang. Kita bicara nanti ya, sayang. Mommy akan menyelesaikan memasak dulu, kata Selviana. Ayo kita cari Grandpa dan Grandma, ajak Robert sembari mendekati Selviana. Kap. Robert mengecup pipi Selviana, morning kiss. Robert tak bisa ditanya lagi bagaimana jantung Selviana saat ini. Organ tubuhnya yang satu itu seakan ingin melompat keluar karena tak kuat menahan goncangan yang begitu kencang sejak ia bangun tidur tadi. Aku akan ikut ke London, kata Selviana pada akhirnya. Robert tersenyum mendengarnya dan langsung mendekap dirinya. Tadi sore, Selviana duduk bersama dengan Gia. Ia berbicara dari hati ke hati dengan wanita yang sudah seperti mommy kandungnya sendiri, karena dari wanita itulah Selviana mendapatkan perhatian dan kasih sayang luar biasa. Terima kasih, kata Robert, aku akan mengatur keberangkatan kita, begitu pula dengan Daddy dan Mommy. Tapi, masih ada sedikit rasa ragu di dalam hati Selviana tentang masalah kedua orang tuanya, yakni Dad Jordi dan Mom Devi. Jangan memikirkan hal yang lain, aku yang akan selalu ada bersamamu dan menjaga serta melindungimu. Selviana menghela nafasnya pelan lalu menganggukkan kepalanya. Ia akan mencoba untuk percaya pada Robert mulai saat ini dan perlahan menerima situasinya di mana ia harus hidup dekat dengan Robert. Berselang 2 hari kemudian, keluarga Smith pun berangkat ke London bersama-sama. Tak lupa Lexi memerintahkan pada penjaga keamanan untuk menjaga rumah mereka di New Zealand dan selalu membersihkannya. Vanilla sangat senang karena ini adalah pertama kalinya ia pergi dengan menggunakan pesawat terbang. Robert sengaja menggunakan pesawat komersil agar Vanilla bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya di luar sana. Daddy lihat. Vanilla yang duduk di dekat jendela, terus saja memperhatikan ke arah luar dan senyumnya tak berhenti terukir di wajahnya. Saat ini Robert duduk di tengah, di antara Selviana dan Vanilla. Tangan kanan Robert menggenggam erat tangan Selviana. Ia bahkan menggenggamnya dengan memasukkan jari-jarinya di sela-sela jari tangan Selviana. Robert juga mengecup punggung tangan Selviana setiap beberapa saat sekali, membuat Selviana semakin lama semakin kebal menghadapi tingkah bucin Robert yang seperti tak ada obatnya. Padahal, Selviana belum menyatakan bagaimana perasaannya, apalagi menyetujui permintaan lamaran Robert padanya. Perjalanan mereka cukup panjang dan lama, hingga mereka akhirnya sampai di bandara kota London. Selviana menatap ke sekeliling ketika kakinya menginjakkan kaki kembali di kota kelahirannya. Kota yang telah ia tinggalkan selama beberapa tahun. 2 buah mobil menjemput keluarga Smith di bandara. Lexi dan Gia satu mobil bersama dengan Ron, sementara Win yang juga menjemput Robert, tersenyum melihat atasannya itu datang bersama dengan Selviana dan seorang anak kecil. Mommy, aku punya uncle baru. Teriak Vanilla tersenyum saat melihat Win. Dari spion tengah, Win melihat kedekatan Robert dengan Selviana, sementara Vanilla duduk di kursi depan. Nama uncle siapa? Tanya Vanilla. Winward, tapi panggil saja uncle Win, jawab Win. Uncle mau menemaniku bermain. Tanya Vanilla lagi. Uncle akan pergi ke perusahaan setelah mengantarmu. Kalau begitu aku ikut, kata Vanilla sambil tersenyum. Tanya dulu pada Daddy dan Momimu, kata Win. Vanilla yang duduk di kursi depan pun menoleh ke belakang. Dad, aku pergi bersama uncle Win ya. Daddy jaga Mommy di rumah. Win tersenyum melihat wajah Robert yang berubah, seperti tak suka jika putrinya lebih memilih Win daripada dirinya.
Kamu tak ingin bersama Daddy? Tanya Robert. Daddy kan sudah ada Mommy, Uncle Jimmy sudah punya Auntie Verlin. Jadi, aku dengan Uncle Win saja, jawab Vanilla. Win, kamu tak perlu ke perusahaan. Aku ingin bicara beberapa hal denganmu di rumah, kata Robert. Tapi, Robert. Sylviana yang melihat kecemburuan Robert pada Win hanya karena Vanilla, tersenyum kecil di dalam hatinya. Sementara itu Vanilla hanya bisa melipat kedua tangan di depan dan memanyunkan ribiernya. Perjalanan mereka pun akhirnya berakhir ketika terlihat sebuah mansion besar yang merupakan mansion keluarga Smith. Kedua mobil sedan berwarna hitam itu pun memasuki halaman parkir yang sangat luas. Terdapat sebuah garasi besar yang sedang terbuka dan di dalamnya terdapat beberapa mobil mewah lainnya. Wow, mobil Daddy banyak sekali, kata Vanilla yang melepas seat belt-nya dan berdiri untuk melihat sekeliling. Itu bukan mobil Daddy, tapi mobil Grandpa, kata Robert. Vanilla mau minta satu sama Grandpa. Grandpa juga pasti tidak pakai semua, ujar Vanilla. Saat dua mobil itu terparkir sempurna, seorang anak laki-laki tampak keluar dari dalam bersama dengan pengasuhnya. Seorang anak laki-laki dengan wajah asli keturunan Jepang dengan sorot mata tajam. Vanilla yang melihat ada seorang anak laki-laki berdiri di teras mansion besar itu pun langsung bertanya pada Robert. "Dad, itu siapa?" tanya Vanilla. "Kakakmu," jawab Robert. "Kakak?" "Ya, kakakmu." Sylviana menautkan kedua alisnya kemudian menoleh menatap Robert. Robert tersenyum kemudian mengecup ribier Sylviana. "Aku akan menjelaskan semuanya padamu," kata Robert sambil menepuk pelan punggung tangan Sylviana. Vanilla meminta Win untuk membukakan pintu karena ia masih belum terlalu kuat melakukannya. Win tersenyum dan hampir saja melepaskan tawanya saat melihat antusiasme Vanilla saat melihat Ryu. Setelah turun dari mobil, Vanilla langsung berlari mendekati Ryu yang berdiri dan menatap tajam ke arahnya. "Kakak." Ryu yang kaget dengan panggilan yang disematkan untuknya pun mundur beberapa langkah. Namun, wajah Vanilla yang terlihat begitu bahagia, membuat tatapan Ryu berubah. "Aku senang punya seorang kakak." Vanilla tiba-tiba saja langsung mendekap Ryu. Ryu melihat ke arah Vanilla, ia kembali teringat pada adik kecilnya yang pergi bersama dengan mominya. Hatinya ingin menangis jika mengingat semua kejadian itu. Bahkan ia melihat bagaimana Mom Keiko masuk ke dalam air dan ia terus ditarik oleh pengasuhnya. Ryu yang merasa rindu pun akhirnya membalas dekapan Vanilla, hingga membuat Vanilla sangat senang. Lexi, Gia, Robert, dan Sylviana yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum. "Ayo kita masuk," ajak Lexi. "Aku kembali ke perusahaan, Robert. Besok aku akan ke sini lagi dan membawa semua laporan tentang perkembangan perusahaan selama kamu tidak di sini," kata Win. "Baiklah, aku menunggu kedatanganmu besok, Win." "Terima kasih," kata Robert. Win pun kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan mansion Smith. Robert masih menggenggam tangan Sylviana, kemudian mengajaknya masuk ke dalam. Lexi dan Gia mengajak mereka duduk di ruang keluarga yang bisa langsung melihat ke arah taman belakang. Di sana tampak Vanilla yang sedang berusaha naik ke atas sepeda dan Ryu membantunya. "Mereka pasti akan cocok dan saling menjaga," kata Lexi. Gia yang baru pertama kali melihat Ryu pun tersenyum. Robert membawa Sylviana ke dalam kamar tidurnya. Sylviana melihat interior kamar tidur Robert yang mirip dengan kamar tidurnya yang dulu, hanya dengan warna yang berbeda. "Ayo kita lihat anak-anak," ajak Robert. Mereka berdiri di balkon bersisian. Robert kembali mendekap pinggang Sylviana agar wanita itu selalu berada dekat dengannya. "Robert."
Robert mendekatkan wajahnya ke wajah Sylviana, hingga Sylviana bisa merasakan hembusan nafas Robert. Ia akhirnya menoleh dan melihat manik mata Robert. "Bukankah kamu ingin mengatakan padaku siapa anak laki-laki itu?" Robert tersenyum kemudian mengajak Sylviana ke arah tempat tidur. Mereka duduk bersebelahan di tepi tempat tidur. Anak laki-laki itu bernama Ryu Higuchi. Ia adalah putra rekan bisnisku, Park Higuchi. Kami selalu bekerja sama dalam berbagai macam hal, karena kami saling percaya satu sama lain. Saat aku bertemu dengan Vanilla untuk pertama kalinya, aku sedang berencana membuat sebuah proyek besar di sana bersama dengan Tuan Park. Saat aku kembali ke London, ia juga kembali ke Jepang karena istrinya akan segera melahirkan. Setelah itu, aku belum mendengar kabarnya lagi karena proyek kami ditunda untuk sementara waktu karena kondisiku yang kurang sehat. Lalu Robert memegang tangan Sylviana dan meletakkannya di dadanya. "Saat ini aku masih bisa hidup, itu karena dirinya. Tuan Parklah yang telah mendonorkan sebagian organ hatinya untukku. Lah yang telah memberikan sebagian hidupnya padaku." Sylviana kini mengerti perasaan Robert. Kebaikan hati Tuan Park memang seharusnya dibalas dengan kebaikan yang lain. "Memangnya di mana Tuan Park sekarang?" tanya Sylviana. Setelah operasi pendonoran itu, ia kembali ke Jepang. Istrinya bunuh diri bersama bayi mereka dengan menenggelamkan diri di pantai, jawab Robert. Sylviana menutup mulut dengan kedua tangannya, lalu kesedihan mendalam pasti Tuan Park dan Ryu rasakan. Ia bekerja dan bekerja hingga melupakan kesehatannya. Dad sempat bertemu dengannya kembali di sebuah kafe di New Zealand. Ia pingsan. Sylviana menghela nafasnya pelan, menetralkan detak jantungnya yang begitu kencang dan rasa gelisah yang datang di dalam hatinya. Ron menemaninya kembali ke Jepang, tapi saat Ron belum lama sampai kembali ke New Zealand, terdengar kabar bahwa Tuan Park meninggal, kata Robert. Sylviana memegang dadanya sendiri. Ia membayangkan betapa sakit perasaan Ryu ketika ditunggal kedua orang tua serta adiknya dalam jangka waktu yang berdekatan. Karena itulah aku akan mengadopsinya, kita akan merawatnya bersama-sama. Bagaimana? Kamu mau membantuku? Tanya Robert. Tanpa perlu waktu lama, Sylviana pun menganggukkan kepalanya. Ia tak akan tega melihat seorang anak terlantar begitu saja tanpa orang tua. Bahkan dirinya sendiri pernah merasakan berada di dekat dadinya, tapi serasa tak memiliki siapapun. Apa itu berarti kamu mau menikah denganku? Tanya Robert sambil tersenyum dan memegang tangan Sylviana. Sylviana menatap mata Robert dan menghela nafasnya pelan. Sepertinya ia telah terjebak dengan pertanyaan Robert yang sebelumnya. Bagaimana? Kamu mau menikah denganku dan merawat Ryu dan Vanilla bersama-sama, menualah bersamaku. Aku berjanji akan memberikan kebahagiaan padamu, kata Robert. Apa aku harus mempercayainya? Aku tahu ia telah berubah, tak sama seperti dulu. Namun, apakah Ua tak akan berubah lagi jika aku mengecewakannya? Batin Sylviana. Kamu masih tak percaya padaku? Tanya Robert. Bagaimana kalau aku mengecewakanmu dan tak sesuai dengan harapanmu, apa kamu akan kembali menyiksaku? Tanya Sylviana. Robert langsung mendekap tubuh Sylviana dengan erat, maaf. Maaf jika apa yang telah kulakukan padamu, membuatmu trauma. Aku tak akan pernah melakukan hal kejam seperti lagi padamu, kata Robert. Mendengar ucapan Robert dan tatapan Robert saat ini, Sylviana akhirnya menganggukkan kepalanya dan tersenyum, aku mau menikah denganmu. Robert melepas pelukannya dan menatap wajah Sylviana dengan senyum yang terukir di wajah keduanya. Terima kasih.
Aku mencintaimu, kata Robert dan hanya dibalas dengan sebuah senyuman oleh Sylviana. Suasana romantis itu pun akhirnya berakhir karena mendengar teriakan Vanilla yang tertawa bahagia. Robert dan Sylviana keluar ke balkon dan melihat Vanilla yang tengah mencoba mengendarai sepedanya, dibantu oleh Fumiko. Tak berselang lama, Ryu keluar dari dalam sambil membawa sebuah balon besar. Ia mengikat balon tersebut di belakang sepeda yang dikendarai oleh Vanilla, membuat Vanilla semakin tertawa dengan senang. "Kakak!" teriak Vanilla. Ryu tersenyum kemudian menggantikan Fumiko menemani Vanilla bermain. Fumiko tadi menggantikannya karena ia ingin mengambil balon miliknya di dalam kamar. "Kita turun sekarang," ajak Robert. "Baiklah," kata Sylviana. Hari ini adalah hari pernikahan Jimmy dan Verlin. Ryu dan Vanilla menjadi Ring Boy dan Flower Girl. Vanilla melangkah sambil menebar bunga di sepanjang karpet merah, mengantarkan Jimmy dan Verlin ke altar. Vanilla tersenyum cantik dengan gaun putih yang ia kenakan serta sebuah keranjang kecil berisi kelopak-kelopak bunga. Beberapa saat kemudian, giliran Ryu yang melangkah di karpet merah sambil membawa cincin yang akan dipasang di jari manis pasangan Jimmy dan Verlin. Ryu terlihat begitu tampan dengan setelan jas di tubuhnya. Selesai pengucapan janji pernikahan, acara resepsi pun diadakan di tempat yang sama, hanya saja dilaksanakan di area taman. Vanilla mendekati Ryu dan menggandeng tangannya. "Uncle Jimmy sangat tampan dan Onti Verlin sangat cantik, bukan begitu Kak?" tanya Vanilla. Jawab Ryu. "Aku juga mau memakai gaun putih seperti yang dipakai oleh Onti Verlin," lanjut Vanilla. Apa kakak mau menjadi pasanganku?" tanya Vanilla. Ryu menoleh dan menatap Vanilla sambil menautkan kedua alisnya. Ia tampak berpikir sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku mau." Vanilla pun tersenyum, lalu berlari ke arah di mana Robert dan Sylviana berdiri. Ia langsung memegang tangan Robert. "Dad," panggil Vanilla. Robert mensejajarkan tubuhnya dengan Vanilla. "Ada apa, sayang?" "Dad, Kak Ryu berjanji akan menjadi pasanganku setelah aku besar nanti. Kami akan menikah seperti Uncle Jimmy dan Onti Verlin," jawab Vanilla. Seketika itu juga wajah Robert berubah. Ia sedikit bingung dengan keadaan ini. Namun, ia tak akan membahas hal tersebut saat ini karena suasana belum mendukung. Meskipun bagi orang-orang ini hanya gurauan anak kecil, tapi tidak bagi Robert. Ia tak ingin jika apa yang Vanilla katakan menjadi kenyataan sementara status di antara keduanya akan menjadi kakak dan adik. "Kamu masih kecil, sayang. Tapi aku menyayangi Kak Ryu, Dad. Ia juga menyayangiku," kata Vanilla dengan suara yang manja dan lucu. Robert mengelus pipi cubi Vanilla yang terlihat memerah. "Bermainlah dulu, sayang." Tak ingin membahas hal itu terus-menerus, Robert pun menyuruh Vanilla kembali bermain. Robert berencana membicarakan hal itu terlebih dulu dengan Dad Lexi. Baru beberapa menit Vanilla pergi dari pandangan Robert, terdengar tangisan yang ia ketahui berasal dari putri kecilnya itu. Robert dan Sylviana langsung melangkah cepat mencari keberadaan Vanilla. "Vanilla!" teriak Sylviana saat melihat kaki putrinya tertancap sebuah paku yang tajam hingga mengeluarkan darah. Robert langsung menggendong Vanilla dan membawanya keluar dari area resepsi. Ia meminta Fumiko untuk tetap menjaga Ryu dan kembali pulang ke mansion bersama dengan Dad Lexi dan Mom Gia. Suasana sedikit berubah karena kecelakaan itu, tapi MC kembali mencari cara agar hal itu tak berlarut-larut. Ryu berjalan mendekati Lexi dan Gia, bersama dengan Fumiko. "Aku mau bersama dengan Vanilla," kata Ryu.
Ia sedang dibawa ke rumah sakit dulu, sayang, kata Gia. Aku mau bertemu dengannya. Tuan muda, jangan seperti ini. Fumiko berusaha meredakan emosi Ryu karena keinginannya tidak dituruti. Bagaimana kalau kita pulang dan menunggu mereka di mansion saja? Tanya Lexi. Setelah membujuk Ryu dan berpamitan dengan Jimmy, mereka pun kembali ke mansion Smith. Ryu masuk ke dalam kamar tidurnya bersama dengan Fumiko untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Sementara itu di rumah sakit. Vanilla menggigit Ribier bawahnya untuk menahan sakit yang amat sangat. Selviana yang melihat luka yang dialami oleh putrinya, sampai merasakan ngilu yang tak bisa ia jabarkan. Ada rasa nyeri di dalam hatinya karena ia tak berada di dekat putrinya saat hal itu terjadi. Maafkan Momi, sayang, pinta Selviana. Robert mengusap punggung belakang Selviana, ini bukan kesalahanmu. Ini sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Mungkin para penghias taman di resepsi itu secara tak sengaja menjatuhkan paku di area acara. Selviana menganggukkan kepalanya, mencoba untuk menerima apa yang dikatakan oleh Robert, meskipun rasa bersalah di dalam hatinya masih tetap ada. Daddy, sakit. Robert terus mendekap Vanilla sementara dokter mengobati luka dan memberinya suntikan agar luka tersebut tak infeksi. Daddy ada di sini sayang, jangan menangis oke? Vanilla menganggukkan kepalanya meskipun ia masih merasakan sakit. Saya akan meresepkan obat anti nyeri serta anti radang, juga salep untuk lukanya, kata dokter. Dan jangan terkena air dulu untuk sementara waktu, lanjut dokter itu. Baik, dok, dokter pun membungkus telapak kaki Vanilla dengan perban. Vanilla masih bisa berjalan kan? Tanya Vanilla yang takut jika gara-gara hal ini ia jadi tak bisa berjalan. Dokter tersenyum, tentu saja kamu bisa berjalan, bahkan masih bisa berlari dan melompat. Tapi, harus sembuh dulu ya, pesan dokter. Vanilla mengerti, jawab Vanilla sambil menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke mansion Smith. Tampak Ryu sudah menunggu kepulangan Vanilla. Terlihat Vanilla yang digendong oleh Robert. Kamu baik-baik saja? Tanya Ryu. Kakiku sakit, kak, rengek Vanilla dan minta diturunkan karena ia ingin mendekap Ryu. Lanjut ke bab 25.